20.000, 30.000. Itu buat apa 30.000 nak? Bayar zakat, 30.000 kali. Zakat fitrah. Iya. 35 Nana nih. Saya udah 30, nyiapin uangnya total 10, 30 20, kan ya? 35.000. 35.000 zakat fitrah 2,5 kilogram beras. 30 ya kak. Kang Afia berapa? Bingung juga, masih bingung. Bingung. Iya. Mas Mai bingung juga kan? 35 nak. 30. 35. 30. Tanya pemirsa di rumah orang Ibu kemarin sih, keluar 35. ya ampun 35, 30 tahu. Kenapa pusing sih nak? Ya iyalah pusing. Waalaikumsalam, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa sih dari jauh kok kedengaran pusing. Makanya saya jadi masuk deh ke sini. Ngomongin zakat, aku nyiapin 30 karena taunya 30, Reza ternyata 35. 35. Gimana sih sebenarnya? Bener gimana Ini sih, lagi Za? bicara mau apa, mau bayar zakat apa ini? Zakat fitrah karena kan bentar lagi lebaran nih 2 hari lagi Bapak Reza kan. lebaran. Alhamdulillah Lewat. akhirnya. Lewat condet lebarannya. Alhamdulillah. Reza boleh lewat ikut ya. lebaran. Puasa apa enggak? Tahu Ya ngomong Allah. lebarannya aja. Alhamdulillah. Puasa ya. Puasa, insya Insya Allah. Allah. Kalau puasa boleh lah ikut lebaran lah ya. Iya, dan ini Makanya ini kita lagi bingung. ngomongin nih 30 ke 35 sebenarnya Mbak hitungannya gimana? Apa jangan-jangan beda lagi? Tapi sebelum ngebahas, kita sapa dulu Oh, pemirsa ya. boleh kita sapa dulu. Hai pemirsa, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insya Allah berarti ini H-2 ya buat Iya. lebaran ya. Kalau misalnya lebarannya memang Tapi nanti ada kita penentuan angkat. nih istilah Iya. isbah sore hari ini jam 5 Petang nanti ya. Agama, Betul sekali. Pemirsa nanti siap-siap untuk menyambut sidang isbat. Kapankah lebarannya akan berlangsung gitu ya? Ya. Akan tiba lebarannya ini hari Dan di sini kemenangan juga ada kita. Mbak Peggy nanti akan membahas tentang zakat. Betul Ternyata sekali. zakat tuh banyak banget dan memang ada yang selalu diwajibkan untuk mensucikan harta kita. Nah. Iya, dan hitungannya katanya memang sudah pasti, memang sudah ada. Kitanya aja gitu yang sering kebingungan sebenarnya Betul. ini zakatnya harusnya ngeluarin berapa. Dan hari Ada ini kita akan membahas tentang itu. Dan Betul. pemirsa ini dia intermezzo. banyak info, Gak bikin kepo. Bintang sinetron Peggy Melati Sukma kini sudah meninggalkan dunia hiburan. Dia telah hijrah dan memilih menjadi seorang ustazah dan menekuni bisnis Islami. Hijrah menurutnya bukan berarti meninggalkan segala urusan dunia, tetapi pindah pada keadaan yang Allah mau. Peggy saat ini memang identik dengan dunia dakwah dan kegiatan sosial. Kesehariannya dihabiskan dengan mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa. Kepasrahan dan keikhlasan menjadi perilaku dan ucapan menyejukkan hati penulis buku My Wish ini dalam memaknai hidup. Memang pemilik jargon pusing di sinetron Gerhana 1998 ini namanya terangkat lewat jagat hiburan. Berkat sinetron ini, Peggy sekali lagi masuk menjadi nomini artis wanita terfavorit Indonesia kategori komedi Panasonic Award tahun 1998. Tetapi itu cerita lama. Setelah berhijab, Peggy pelan-pelan meninggalkan dunia gemerlap keartisan. Kini dengan gaya hijab syar'i, Peggy malahan asyik berdakwah bahkan hingga ke luar negeri. Nah, Oke. itu dia tadi profil dari Mbak Peggy Melati Sukma begitu yang Betul mungkin sekali. dulu terkenal pusing, sekarang udah nggak pusing lagi. Nah, Sekarang udah ini- gak pusing katanya Nah, dia. kabarnya Aha. ini juga ada lagi satu bintang tamu yang akan Siapa datang. lagi? Biasa Lana yang juga lagi heboh-hebohnya ini dia. Kenapa? Ada Bang Jack ya? Ada Bang Jack hari Kita ini. lihat dulu informasinya ini dia, Bang Jack. Oh belum nanti? Oh, belum nanti. nanti. Profilnya nanti. Oke baiklah kita ngobrol-ngobrol dulu kalau gitu sama Mbak Peggy. Oke Mbak Peggy, kalau misalnya ngomongin Mbak Peggy Melati Sukma, mungkin pemirsa tahunya pemain sinetron Betul. gitu ya Zaya. Mbak Peggy kalau boleh tahu berhijrahnya ini sekarang seperti ini berdakwah sibuknya gitu ya sekarang ya. Mulai dari kapan sih Mbak? Insya Allah kalau proses yang konsistennya ya, yang sustainable-nya sih ini 3 tahun. Jadi Alhamdulillah. insya Allah tutup tahun Hijriah ini ya insya Allah 3 tahun. Sudah 3 tahun. Ya. Para saya pasti lebih tenang gitu ya. Insya Allah. Insya Allah ya. Kalau dalam Islam tuh kita diingatkan kan bahwa sesungguhnya jiwa kita akan menjadi tentram hanya dengan berzikrullah, hanya dengan mengingat Allah. Dan mengingat Allah ini dengan lisan, dengan hati, dengan pikiran, dengan perbuatan. Allah minta kita senantiasa bertafakur,
merenungi tanda-tanda kebesaran Allah baik dalam keadaan duduk, tidur, berdiri, berjalan. Ini semua ada di dalam Al-Quran. Jadi memang kuncinya ternyata adalah selalu mengingat Allah. Nah tapi ujiannya banyak, sebab ujiannya kita sering larut dalam kenikmatan dunia gitu ya. Sehingga kayaknya maaf-maaf ya, ya Allah kebagian sisa-sisa, astagfirullahaladzim. Kalau pas lagi apes gitu ya, Za, baru deh, Baru ya Allah, ingat. baru begitu ya. Kalau pas lagi senang, ya lupa semuanya. Dan itu Sama- juga ternyata ada loh nah di dalam Al-Qur'annya. Ada Itu semua, disebutkan diajarkan memang. semua begitu Jadi ya, kita Mbak tuh- Peggy? Ternyata ya setelah saya ya mulai belajar lagi gitu ya. Ternyata bahkan untuk mengenali diri kita sendiri itu kita butuh Al-Qur'an. Karena yang kayak Nana sebut tadi, Nana, iya, yang betul, kayak Nana Nana. sebut tadi itu berulang-ulang disebut di dalam Al-Qur'an. Bagaimana kalau kita itu susah terus kita meminta, lalu setelah kita dikasih dibantu oleh Allah terus kemudian kita lupa. Lalu bagaimana kita kalau misalnya celaka itu ingat tapi kemudian diselamatkan kita bisa lupa. Lalu bagaimana kalau misalnya kita dikasih kesenangan, dikasih harta sama Allah, ini ada dalam surah Al-Fajr. Oh, kita akan merasa hati kita besar, kita senang terus kita bilang Allah memuliakan aku, Allah membuat aku senang. Tapi Sama- waktu dikasih susah, Lupa. kita bukan, kita bilang, kita ngomong lagi sama Allah, kenapa Allah kok menghinakan aku, kenapa Pak Allah kok Kok aku bikin begini. disusahin gini, Ha-ha. gitu. Jadi rupanya untuk kenal sama diri kita, sifat-sifat kita aja, itu kita bisa ngerti itu dari Al-Quran sekaligus cara mengatasinya, mengelolanya, kayak gitu. Jadi Sama halnya dengan luar biasa. zakat juga di Al-Quran ya. Ada, Nah kita insya berbicara Allah. tentang zakat ini juga ada nih Ustadz yang bisa ngasih Informasi. masukan, Nih, ada masukan ke temen kita ya. tentang zakat, terutama tentang kemuliaan dari zakat fitrah. Langsung aja Oke. kita undang. Selamat datang, assalamualaikum Bang Jack. Waalaikumsalam. Halo Bang Tepuk Jack, tangan dong buat Bang Jack. Assalamualaikum. Nah itu dia. Sudah kedatangan Ustadz Assalamualaikum, Zaki Bang Jack. Mirza di sini. Ya. Bang Jack ya? Bang Bang Jack. Jack. Bang Kang Jack. Ojek. Kita lagi ngomong-ngomong soal zakat nih Bang Ya. Jack. Tadi udah sempat ngobrol-ngobrol dikit sama Mbak Peggy. Kan sebentar lagi insya Allah H-2 mau lebaran. Insya Nah Allah. mungkin banyak juga pemirsa di rumah yang sebenarnya mau bayar zakat tapi bingung. Iya. Za, hitungannya tuh gimana? Zakat fitrah. Untuk zakat Iya, fitrah ini zakat fitrah. ketentuannya bagaimana? Ada yang bilang bayar itu di awal puasa sampai sebelum sholat Id. Ada yang bilang nanti seminggu mau lebaran baru bayar. Ini sebenarnya kalau ketentuan bayar zakatnya itu kapan sih? Jack? Jadi sebenarnya zakat fitrah itu diberikan pada awal bulan Syawal. Jadi selesai kita sholat Id itu langsung kita bagi-bagikan, atau yang paling baik itu dari selesai sholat subuh sebelum masuk ke sholat Id. Tuh. Dan sebenarnya sebaik-baiknya zakat itu yang langsung diberikan dari kita ya, dari tangan kita langsung. Baginda Rasul beliau bersabda, al-yadul ulya khairu minal yadis sufla. Jadi tangan yang memberikan itu jauh lebih baik dari tangan yang di bawah. Yang di atas lebih baik yang di bawah. Namun sekarang nih kadang orang maunya make it simple, Betul. mau ribet gitu loh. Pokoknya gue percayain deh sama ambil zakat. Ambil zakat ya. Terus ada akadnya, niat, udah kita nggak mau pusing lagi. Kayak gitu boleh nggak? Ya boleh. Tapi kan yang paling enak itu adalah ketika kita tahu tepat sasaran, gitu. Karena kita yang paling ngerti di antara saudara-saudara mungkin ada yang paling butuh. Jangan, Keluarga tadi itu. iya. Tadi Nana soalnya tanya. Iya, boleh nggak sih kalau kita ke keluarga gitu? Sepanjang keluarga itu masuk dalam 8 asnaf ya? Iya, ada 8 golongan. Apa itu golongannya? Misalnya. Golongannya yang pertama fakir, Fakir. miskin, terus walamilina alaiha, orang yang ngebagi-bagiin. Itu juga zakat. Oh, yang zakat. mengelola zakat. Oke. Mu'alaf. Kemudian mu'alaf. Mu'alaf tuh bahasa Arab artinya dilunakkan hatinya Oke. sehingga dia masuk dalam agama Islam. Nah, kenapa orang yang mu'alaf, orang yang masuk dalam agama Islam itu masuk ke dalam kategori 8 golongan? Karena supaya mereka merasakan kasih sayang. Bahwa di Islam itu mereka sangat dihargai gitu loh, nggak dicuekin. Oke. Mu'alaf terus ada Kemudian wafir riqab, budak atau hamba sahaya. Terus wal gharimin, orang yang utang nggak lunas-lunas, pelit utang. Pokoknya udah nyungsep nggak lunas juga. Oh, betul. Itu salah satu 8 golongan yang wajib. Dua lagi. Ada dua lagi, Iya. dua lagi apa nih? Apa Oh, nih? iya. Jack? Wafi sabilillah, wabni sabil. Wafi sabilillah itu orang yang ada di jalan Allah, orang yang lagi ibadah, orang yang lagi iktikaf, terus nggak bisa dapat apa-apa, emang orang susah juga. Wabni sabil, orang yang di perjalanan. Tapi harus dilihat dulu perjalanannya untuk apa.
bukan untuk maksiat. Bukan untuk gaul ya, Ustaz? Iya, mau kemana? Mau nongkrong? Ya udah deh, kasih gitu. Bukan ya, bukan seperti itu ya. Nah ini kalau misalnya zakat fitrah sendiri kan itu ada niatnya ya, Niatnya. Bang Jack ya, ada niat buat kita bayar zakat fitrah. Sebenarnya ada makna-makna di balik niat itu nggak sih buat kita berzakat? Ya sebenarnya gini, zakat fitrah itu kan zakat pembersihan jiwa ya. Iya. Maka hitungannya per jiwa. Dan semua ulama, jumhurul ulama sepakat, mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, bahkan Imam Hanafi, bahwa terhitung dari bulan keempat seorang bayi ada di janin itu sudah wajib zakat fitrah. Jadi dihitung pada awal bulan keempat. Jadi kalau masuk bulan keempat atau 4 bulan, jadi udah wajib zakat Jadi fitrah. itu makna dari arti itu sebuah menyucikan harta. Menyucikan Iya, harta. pembersihan. Apa yang kita Pembersihan. makan Zakat gitu itu ya. kan artinya pembersihan ya. Kita nggak pernah tahu, bisa jadi dari uang yang kita cari sebagian tuh punya orang lain. Iya. Nah itu yang harus kita kasih hak orang lain. Oke. Jangan sampai semuanya untuk kita lupa bahwa ada hak orang lain. Nah yang paling repot itu banyak orang yang rajin sedekah, rajin zakat, tapi lupa sama saudara kandung sendiri, Keluarga terdekat. keluarga terdekat. Nah, tapi ngomong masalah zakat fitrah nih ya, Bang Jack, ada yang bilang afdolan beras daripada uang sebenarnya. Karena kan katanya dihitung dari beras, itu ya, sebenarnya beras yang kita hitungannya makan. Lebih afdol di beras atau di uang sih? Jangan dijawab dulu, kita bisa iklan dulu ya Bang Jack ya. Dan beri jawabannya sesaat lagi untuk Anda, tetap bersama kami di Intermezzo. Banyak info, Nggak gak bikin bikin kepo. kepo. Pintu surga, pintu surga.